Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 43225080 dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan membahas mengenai materi sifat fisika suatu bahan. Jadi, sifat suatu bahan secara umum yaitu karakteristik yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah identitas kimia zat tersebut. Sifat ini mencerminkan keadaan fisik dan interaksi partikel dalam suatu zat. Untuk menurut buku Chemistry, The Central Science, sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah komposisi zat, seperti warna, massa jenis, dan titik didih. Sedangkan menurut Yupak, menyatakan bahwa sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur tanpa melibatkan perubahan kimia pada suatu zat. Nah, untuk wujud materi atau wujud suatu bahan itu ada 3, yaitu wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Di mana wujud padat yaitu atomnya sangat rapat dan teratur. Mereka tidak bisa pindah tempat, hanya bisa bergetar di posisi masing-masing, sehingga bentuknya tetap keras dan tetap seperti batu atau logam tembaga. Yang kedua, wujud cair, di mana atom-atomnya masih berdekatan tapi tidak lagi tersusun rapi. Cairan mulai bisa bergerak bebas dan berpindah tempat atau mengalir, tetapi tetap berkumpul, sehingga bentuknya berubah mengikuti wadah seperti air di dalam gelas. Yang ketiga, wujud gas, di mana atomnya berjarak sangat jauh dan tidak ada keteraturan sama sekali. Mereka bergerak sangat cepat ke segala arah dan mengisi seluruh ruangan yang ada, sehingga mereka tidak memiliki bentuk tetap dan bisa menyebar. Contohnya itu seperti uap air atau udara. Nah, sebagai salah satu contohnya yaitu tembaga atau Cu, di mana dengan simbol Cu dan nomor atom 29. Warna tembaga itu berwarna merah kecoklatan yang sangat khas. Tembaga adalah salah satu dari sedikit logam selain emas yang tidak berwarna perak atau abu-abu. Dan wujud tembaga itu padat dan kuat, dan termasuk salah satu logam berat. Untuk massa jenis tembaga memiliki nilai 8,96 gram per cm kubik. Untuk titik leleh dan titik didihnya, tembaga memerlukan suhu yang sangat tinggi untuk berubah wujud, 1085 derajat Celcius untuk mencair dan 2562 derajat Celcius untuk menguap, di mana menunjukkan ikatan antar atom logamnya sangat kuat. Nah, untuk konduktivitas dan sifat magnetiknya, konduktivitasnya tembaga adalah penghantar listrik terbaik kedua setelah perak, karena harganya lebih terjangkau dibanding perak. Tembaga juga menjadi standar utama untuk kabel listrik di dunia. Yang kedua, sifat magnetiknya. Tembaga itu tidak ditarik oleh magnet karena bersifat menolak medan magnet secara sangat lemah. Nah, untuk keberadaannya di alam, tembaga tidak hanya ditemukan dalam bentuk logam murni atau native copper, tetapi lebih sering ditemukan dalam bentuk mineral kompleks seperti kalkopirit atau CuFeS2 yang merupakan campuran tembaga, besi, dan sulfur. Yang ketujuh, manfaatnya. Tembaga itu banyak digunakan untuk kabel listrik, komponen elektronik, pipa air karena bisa menahan korosi, dan yang keempat, campuran logam seperti perunggu dan kuningan. Selanjutnya, gas. Gas terbagi menjadi 2, yaitu gas ideal dan gas nyata. Gas ideal adalah gas yang dianggap memiliki karakteristik tertentu yang ideal, yaitu tidak memiliki volume partikel atau volume titik dan tidak saling berinteraksi karena tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel. Dalam kondisi tertentu, gas nyata dapat berperilaku mendekati gas ideal jika tekanan rendah dan suhu tinggi, menurut Nopriantoko. Selanjutnya, gas nyata. Menurut Atkins dan De Paula dalam bukunya Physical Chemistry, gas nyata adalah gas yang dapat menunjukkan penyimpangan dari hukum gas ideal karena adanya interaksi antar molekul. Molekul-molekul dalam gas nyata saling berinteraksi satu sama lain melalui gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Selanjutnya, sifat gas ideal.
Yang pertama, jumlah partikelnya banyak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik yang terjadi antar partikel. Yang ketiga, apabila dibandingkan dengan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal ini dapat diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan juga dinding ruangan adalah tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas akan bergerak secara acak ke semua arah. Yang keenam, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton mengenai gerak. Yang kedelapan, energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Kapan gas mendekati ideal? Gas akan berperilaku seperti gas ideal jika tekanan rendah dan suhu tinggi, karena jarak antar partikel jauh sehingga gaya tarik hampir tidak ada. Nah, untuk persamaan gas ideal, hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah mol dinyatakan dengan PV sama dengan nRT, di mana P itu tekanannya dengan satuan atm, volumenya dengan satuan liter, N-nya dengan N itu jumlah mol, R-nya itu 0,082 L atm per mol Kelvin, dan yang terakhir T-nya atau suhunya. Selanjutnya, hukum gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle, yaitu P1V1 sama dengan P2V2, di mana P itu tekanan dan V-nya itu volume. Tekanan gas berbanding terbalik dengan volume pada suhu dan jumlah mol tetap. Yang kedua, hukum Charles, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 T2, di mana V itu volume dan T itu suhu dalam satuan Kelvin. Volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlak pada tekanan dan jumlah mol tetap. Yang ketiga, P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana hukum Gay-Lussac berbunyi tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak pada volume dan jumlah mol tetap. Yang keempat, hukum Avogadro yang berbunyi V1 per N1 sama dengan V2 per N2, di mana volume gas berbanding lurus dengan jumlah mol pada suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, persamaan gas ideal, yaitu rumusnya PV sama dengan nRT, hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah mol dalam satu persamaan. Yang keenam, P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3, di mana P-nya itu tekanan parsial tiap gas, yang merupakan dari hukum Dalton. Tekanan total campuran gas adalah jumlah tekanan parsial masing-masing gas. Yang ketujuh, hukum Amagat. Volume total campuran gas adalah jumlah volume masing-masing gas, di mana rumusnya yaitu V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, yaitu volume masing-masing tiap gas. Yang terakhir, hukum Graham dengan rumus R1 per R2 sama dengan akar M2 per M1, di mana R-nya itu laju difusi dan M-nya massa molar. Laju difusi gas berbanding terbalik dengan akar massa molar. Nah, untuk contoh soalnya, misal sebuah tabung reaksi kimia berisi 0,5 mol gas oksigen O2. Gas tersebut berada pada tekanan 100.000 Pascal dan suhu ruangan sebesar 300 Kelvin. Jika konstanta gas universalnya R sama dengan 8,314 J per mol Kelvin, berapakah volume wadah tersebut dalam satuan meter kubik? Nah, diketahui N-nya sama dengan 0,5 mol, tekanannya atau P-nya sama dengan 100.000 Pascal, T-nya sama dengan 300 Kelvin, dan R-nya sama dengan 8,314 J per mol Kelvin. Nah, kita gunakan rumus PV sama dengan nRT. Karena volumenya yang dicari, jadi kita ubah V sama dengan N dikali R dikali T per P, di mana kita masukkan V sama dengan 0,5 mol dikali 8,314 dikali 300 Kelvin per 100.000 Pascal, dan didapatkan V sama dengan 1247,1 dibagi 100.000, dan didapatkan hasilnya sama dengan 0,012471 meter kubik.
Nah, selanjutnya gas nyata. Gas nyata adalah gas yang tidak mematuhi hukum gas ideal secara sempurna. Perbedaan utamanya terletak pada dua asumsi gas ideal yang tidak berlaku pada gas nyata. Yang pertama, volume partikel. Pada gas ideal, volume molekul dianggap nol. Pada gas nyata, molekul memiliki volume fisik yang menempati ruang. Yang kedua, gaya tarik-menarik. Pada gas ideal, tidak ada gaya antar molekul. Pada gas nyata, terdapat gaya tarik-menarik atau gaya van der Waals antar partikel, terutama pada saat partikel saling berdekatan. Nah, gas nyata akan berperilaku mendekati gas ideal jika berada pada kondisi yang pertama, tekanan sangat rendah. Molekul berjauhan sehingga gaya tarik dan volume molekul bisa diabaikan. Yang kedua, suhunya sangat tinggi. Energi kinetik molekul sangat besar sehingga gaya tarik antar molekul tidak berpengaruh banyak. Sifat-sifat gas dominan yang pertama dapat dicairkan karena memiliki gaya tarik antar partikel. Gas nyata bisa berubah wujud menjadi cair jika ditekan atau didinginkan, berbeda dengan gas ideal yang dianggap tidak bisa cair. Yang kedua, perilakunya lebih akurat dijelaskan dengan koreksi terhadap tekanan dan volume. Yang ketiga, penyimpangan faktor. Kompresibilitas gas nyata memiliki nilai Z yang tidak selalu sama dengan 1. Jika Z lebih dari 1, gas lebih sulit ditekan daripada gas ideal. Jika Z kurang dari 1, gas lebih mudah ditekan karena gaya tarik dominan. Kemudian faktor kompresibilitasnya atau Z adalah cara teknis untuk mengukur seberapa jauh gas menyimpang dari sifat ideal. Digunakan rumus Z sama dengan PV per nRT. Gas ideal Z sama dengan 1 pada semua kondisi. Gas nyata, Z bisa lebih besar atau lebih kecil dari 1, tergantung pada jenis gas, suhu, dan tekanan. Nah, untuk contoh soal gas nyata yaitu 1 mol gas amonia NH3 ditempatkan dalam wadah dengan volume 5 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Hitunglah tekanan gas tersebut menggunakan persamaan van der Waals jika diketahui konstanta untuk NH3 adalah A sama dengan 4,17 atm L kuadrat per mol kuadrat, B-nya sama dengan 0,037 mol, R-nya 0,082 L atm per mol Kelvin. Nah, yang diketahui molnya sama dengan 1 mol. Untuk volumenya sama dengan 5 liter, T-nya 27 derajat ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Dan A-nya 4,17 mol, A-nya sama dengan 4,17 dan B-nya 0,037 mol. Nah, kita gunakan rumus van der Waals yaitu P sama dengan RT per Vm kurang B dikurang A per Vm kuadrat. P sama dengan 0,082 dikali 300 Kelvin per 5 dikurang 0,037 dikurang 4,17 per 5 kuadrat. P sama dengan 24,6 per 4963 dikurang 4,17 per 25. Dan didapatkan P sama dengan 4,956 dikurang 0,1668 sehingga hasil akhirnya adalah 4,7892 atm. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're